Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wassobihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la nabiyya wa rasula ba'dah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل طعام ulang قل فمن يملك لكم من الله شيئا أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bu, yang Para boleh manajemen, kemudian pengurus dan fungsionaris Rumah Cahayaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersama kajian kita pada pagi yang kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi kembali ya. Biar lebih khusyuk, lebih tumakninah. Kita awali bersama dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bersyukur yang tak terhingga kehadirat Allah Azza wa Jal. Di pagi ini Allah masih memberikan keberkahan dan kebaikan yang banyak kepada kita hingga kita bisa bermuajahah, berkumpul dalam kebaikan, bersama dalam kebaikan, bersama-sama dalam melaksanakan kebaikan, bersama-sama dalam mendakwahkan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan secara amal jama'i ini menjadi wasilah untuk meraih keridhaan Allah, sebagai wasilah untuk meraih cinta dan kasih sayang Allah, untuk meraih semua kebaikan-kebaikan yang ada di tangan Allah. Karena kebersamaan dalam kebaikan dalam kebersamaan ini mudah-mudahan bentuk kita menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah. Sedangkan Allah sendiri menegaskan hadis qudsi bahwa sungguhnya semua kebaikan yang ada di tangan Allah itu hanya bisa kita raih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersalat dan salam dengan kalimat Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Semoga Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada penerusnya hingga akhir zaman ini. Semoga salam dan kesejahteraan juga Allah limpah curahkan kepada kita semua yang hari ini masih setia, masih istiqomah, memegang tali agama Allah, masih setia, masih istiqomah untuk mengemban amanah dakwah ini dan berusaha menuntaskan amanah dakwah ini dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah sekali lagi kita itu wajib bersyukur kepada Allah
walaupun banyak sekali centang perenangnya, banyak sekali kelemahan dan kelalaian diri kita dalam mengemban dakwah ini, Allah yang kasih sayangnya lebih besar daripada murkanya, Allah yang ampunannya lebih besar daripada murkanya, hari ini masih menjaga kita tetap istiqomah dalam dakwah ini, menjaga dakwah ini hingga nanti Allah memberikan ketetapan-ketetapannya. Ya. Dan alhamdulillah kita sejak muktamar kemarin, ya, masih ingat kita muktamar tanggal berapa? 18 September tahun 2022. Nah, kalau begitu berapa lama ini Ustadz dari muktamar sampai sekarang? Umur muktamar, pasca muktamar 1 bulan kurang. Betul nggak? Yes. Nah, sekarang baru tanggal 6. Nah, berarti kurang lebih berarti 12 ditambah 6. Berapa? 18 hari. Seharusnya komitmen untuk dakwah, untuk bahagia dakwah bersama cahayaku ini harus terus menjadi apa? Titik tolak dalam pikiran hati kita, dalam langkah kita, sehingga hari ini bukan sebenarnya yang dilihat oleh Allah adalah prosesnya, gitu ya. Kalau bahasanya Allah melihat apa? Fi qulubikum wa ama. Ya. Allah itu yang zuru, yang dilihat apa? Ya, hati kita dan amal kita. Berarti proses kita dalam menjalankan amanah. Sejak tanggal 18 sampai sekarang pripun. Gitu ya. Nah, kemarin sudah di program-program dari semua unit kegiatan di Cahayaku sudah kita putuskan bersama, gitu ya. Sudah kita sepakati bersama. Artinya kalau sudah disepakati bersama ini, kita membutuhkan komitmen untuk melaksanakan secara jama'i. Gitu. Tugas dakwah itu memang tidak boleh infiradi. Tahu infiradi apa? Tidak boleh apa? Infiradi apa? Sendiri. Buatan parang sendiri-sendiri. Tetapi kerja dakwah itu adalah jama'i. Ya. Banyak sekali nas dalam Quran dan hadis bahwa kita itu ya harus bersama-sama, gitu ya. Bersama kita bakal kuat, gitu ya. Gitu kan? Sampai-sampai Rasulullah memberikan apa? Analogi atau perumpamaan tentang apa? Domba yang terlepas dari domba yang terlepas dari tahu tidak? Mute dulu. Oke. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita lanjutkan. Sampai-sampai Rasulullah memberikan analogi atau perumpamaan kebersamaan itu jangan seperti domba yang terlepas dari mana? Terlepas dari kawan-kawannya, terlepas dari perkumpulan domba itu. Kalau dia itu terlepas dari perkumpulan atau kebersamaan dalam domba itu, maka dia terancam oleh siapa? Kalau domba itu terancam oleh apa? Serigala. Begitu ya. Nah, gitu. Sampai begitu. Nah, makanya kenapa sekali lagi kita itu ya ayo berarti kalau dalam melaksanakan amanah itu, kalau dalam bahasa Rasulullah itu kita harus apa? Harus lemah lembut. Kan gitu kan ya? Atau bahasanya ya kita dalam melakukan dakwah itu apalagi bersama sesama aktivis dakwah sampai kepada mat'u itu objek dakwah, kita harus apa? Kita harus ya tadi rendah hati ya. Kalau bahasa
Bahasa Jawanya apa rendah hati itu? Andap asor, Ustadz. Oh, okay. Andap asor. Atau bahasa lainnya apa? Lembah Lembah mana. Gitu ya. Kita harus lembah mana, andap asor. Begitu. Kan itu ya. Kita nggak boleh bersifat kasar gitu ya. Mungkin gitu. Kita harus tadi apa namanya? Harus apa tadi, andap asor. Berarti andap asor itu tawadu atau rendah hati. Dan lembah mana itu lapang dada. Tidak jadi lapang dada ini ya kita tidak boleh ya misalnya kok kita menemukan dan melihat ada kelemahan di dalam diri saudara kita dalam amal jamaah ini, ya kita jangan namanya lembah mana itu. Justru bagaimana itu kita tutupi dengan potensi atau dengan kekuatan yang Allah berikan dalam diri kita, gitu ya. Kan gitu ya. Dan seterusnya, kan gitu kan. Kan memang kenapa kita harus bersifat lemah lembut, kan gitu kan, ini penting ya. Kita tidak boleh bersikap kasar, gitu kan. Nggak boleh bersikap kasar. Gitu kan. Itu penting kalau dalam dakwah itu kan, itu kan. Gitu ya. Jadi Islam itu memang mengajarkan kepada kita untuk berbuat yang ya bersifat lemah lembut, gitu ya. Nah, ya. Kalau di dalam Al-Quran sudah jelas ya. Misalnya dalam surat apa? Surat 5. Surat 5 itu surat apa? Surah Al-Maidah. Ya, Al-Maidah ayat 54 itu kan sangat terkenal ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartada minkum an dinihi fasawfa yatillah biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin. Sampai situ udah jelas. Jadi jika ada kaum yang rusak, kaum yang murtad dari agama Allah, maka kaum itu akan Allah hancurkan. Kemudian Allah akan mendatangkan generasi pengganti. Bagaimana karakter generasi pengganti itu? Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Kemudian apa? Adillati 'alal mu'minin. Mereka bersifat lemah lembut kepada sesama mukmin. Persis seperti ketika Allah memberikan nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Coba sekarang dibuka surat Al-Imran ayat 159 sampai 160. Surat Al-Imran ayat berapa? 159 sampai 59 sampai 160. Oke, monggo di bawah yang sampun kepanggih. Monggo Kak. Ya, monggo. Monggo. Salah dua nggak apa-apa. Lebih berkah ya. Ya. Atau bersama-sama juga boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم
وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjatuhkan diri dari sekitarmu, menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jika Allah menolong kamu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, tidak memberi pertolongan, siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Jadi di sini itu kita sudah jelas secara maksud yang tersirat dari dua ayat ini. Kalau ada ulama menegaskan bahwa dari sini ternyata bagusnya berjamaah, solidnya di dalam berjamaah itu akan menyebabkan datangnya yang syurullah. Nah, jadi ketika kita itu berjamaah dengan baik, kita amal jamaah dengan baik, maka akan mendatangkan pertolongan Allah. Tapi jika kita berpecah belah dalam kebaikan, maka akan menurunkan kehancuran. Nah, kenapa? Karena kalau sudah kita tidak amal jamaah dengan baik, ya Allah tidak akan memberikan pertolongan, kan gitu ya. Kan itu faman dzalladzi yanshurukum min ba'dihi, gitu ya. Kan itu ya. Apa artinya itu? Faman dzalladzi yanshurukum min ba'dihi. Maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu, kan gitu. Tidak ada, gitu ya. Nah, gitu ya. Maka dengan kita itu bersama-sama dalam kebaikan ini benar-benar meraih cinta Allah, meraih pertolongan Allah, meraih kekuatan dari Allah. Nah, itu semua bisa kita lakukan ketika kita bersama-sama. Nah, di sini kan jelas kalau pada ayat yang 159 itu, ya, kalau menggunakan pendekatan tafsir Maudhu'i, di situ dijelaskan ya, kita itu harus lemah lembut. Dan itu kan nggak boleh bersifat keras, lagi berhati kasar. Kalau kita bersifat keras dan berhati kasar, maka semua orang akan menjauhi kita. Nah, terus berarti kita kehilangan kesempatan untuk mendakwahi. Kan itu kan orang kan akan menjauhi kita karena kita bersifat keras, lagi berhati kasar. Nah, di sisi lain ketika melihat kelemahan saudara kita, maka kita harus memaafkannya, gitu ya. Jangan malah kita membencinya. Kita maafkan, mohonkan ampun kepada Allah. Setelah itu bermusyawarahlah. Kita mengadakan syura, gitu ya. Wasyawirhum fil amr. Itu kan kemudian kita musyawarahkan, gitu ya. Kita bicara baik-baik. Kamu dulu, kalau udah Quran begini loh, gimana ya sebaiknya, gitu ya. Dan dibicarakan dengan baik-baik. Insya Allah, ketika kita tetap teguh di dalam berjamaah ini, ketika kita tetap ketika bersifat lemah lembut, maka akan menyebabkan akan menyebabkan ya tadi kebersamaan dalam kebaikan ini akan menyebabkan kebaikan yang banyak, manfaatnya banyak, gitu ya. Itu ya. Barusan ini Bu Sutin SMS ya. Bu Sutin ini ya izin off dulu, jadi tidak ikut kajian karena bibinya meninggal ya.
Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Nah, gitu ya. Semoga almarhumah diterima semua amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa dan kemaksiatannya. Amin ya rabbal alamin. Kita doain dulu baca satu surah yaitu suratul Fatihah ala diniyah wabil barakati al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, kita lanjutkan. Nah, insya Allah kalau kita dalam kebersamaannya azasnya tadi ruhama bainahum. Kalau dalam bahasa lainnya, dalam ayat yang lainnya Muhammadur Rasulullah kan gitu kan? Muhammad Rasul dan orang-orang bersamanya adalah apa? Ruhama bainahum. Apa ruhama bainahum? Bersifat lemah lembut, penuh kasih sayang di antara mereka, gitu ya. Nah, insya Allah kalau kita solid secara amal jama'i, kita itu baik-baik saja dalam amal jama'i ini, ya, kita tidak ada hasad atau kedengkian di antara kita, tidak ada kesombongan atau takabur di antara kita, dan kita tetap bersifat lemah lembut dan memberikan kebaikan kepada kita sesama kita, maka akan melahirkan apa? Manfaat yang lebih besar. Akan melahirkan apa? Manfaat yang lebih besar, gitu ya. Maka Ustaz tarikan dari sebuah kitab yang berjudul Tafsir Tarbawi ya. Ini dalam kitab ini ada konsep bahwa agar kita itu mampu setiap yang kita lakukan ini secara amal jamaah ini memberikan manfaat, bukan memberikan mudarat. Bagaimana memberikan manfaat yang besar kepada orang lain, yang gitu kan. Maka di sini ada bab yang berjudul terkait dengan karakter seorang dai atau daiyah, yaitu nafi'un li ghairi ya. Apa nafi'un li ghairi artinya? Nafi'un apa? Nafi'un apa? Manfaat. Apa? Manfaat. Manfaat li ghairi. Li itu kepada ghairi. Kepada selain. Kepada selain. Selain apa? Jadi ini kan diam. Kira-kira apa artinya kalau begitu? Nafi'un li ghairi. Ghairillah. Apa li ghairi? Iya. Salah. Iya. Kan ada kalau haram misalnya ada haram zatiyah, ada haram li ghairi. Kan itu kan? Ada lagi kalimat li ghairillah, kan itu kan ya? Iya. Ya, gitu ya. Jadi kita sekarang akan bahas tentang nafi'un li ghairi. Nah, jadi bagaimana kita itu mampu memberikan kemanfaatan yang besar. Kita bisa meraih bagaimana ketika kita bersandar kepada Allah, kita bisa meraih manfaat dan memberikan manfaat. Ketika kita bersandar kepada Allah, maka kita bisa meraih dan memberi manfaat. Meraih manfaat dan berikan apa? Manfaat. Jadi gitu. Nah, ini nanti ada 10 pembahasan, 10 pokok pembahasan ya. Ini menjadi kurikulum untuk kajian pengurus pasca muktamar ya. Jadi ada 10 pembahasan. Nanti yang pembahasan pertama adalah terkait dengan hari ini, bagaimana kita bersandar kepada Allah dalam meraih dan memberikan manfaat. Setelah itu nanti kalau ini sudah selesai dilanjutkan dengan pokok bahasan berikutnya, yaitu eksistensi seorang hamba di muka bumi ditentukan oleh besarnya manfaat yang telah ia berikan. Dan pokok bahasan berikutnya, tugas-tugas seorang aktivis dakwah di tengah-tengah masyarakat. Kemudian
Yang keempat adalah soleh secara individual dan soleh secara sosial. Kemudian yang kelima, seorang dai itu adalah pahlawan yang dinanti. Ya. Kemudian yang keenam, mengawal kerja-kerja perbaikan di tengah masyarakat. Dan yang ketujuh nanti kita membahas bentuk-bentuk manfaat kepada masyarakat. Kemudian yang kedelapan adalah menjadi lebih peduli dengan masyarakat sekitar. Kemudian yang kesembilan, jangan menjadi penyebab diangkatnya nikmat dari suatu masyarakat. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah jangan menjadi pengundang kehancuran bagi masyarakat. Artinya kalau pokok-bahasan 10 ini nanti kita lebih banyak belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh Bani Israel. Nah, gitu ya. Karena banyak kesalahan yang dilakukan oleh Bani Israel yang menyebabkan kehancuran bagi masyarakat ya, saat itu, gitu ya. Nah, itu para hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan bahas. Maka setengah jam ke depan mudah-mudahan kita bisa membahas tentang subpokok bahasan yang pertama, yaitu tentang apa tadi? Kita itu harus li'annakallah. Apa li'annakallah artinya? Belajar bersandar kepada Allah. Belajar bersandar kepada Allah dalam rangka apa? Meraih manfaat dan memberi manfaat ya. Dalam meraih manfaat dan Memberi manfaat. ya. Kalau kita itu belajar bersandar kepada Allah, tujuan kita ya bagaimana kita bisa meraih manfaat, berarti manfaat kebaikan itu, dan kemudian kita bisa memberi manfaat kebaikan kepada orang lain. Kalau meraih manfaat berarti itu keuntungan bagi diri kita secara infirodi, secara pribadi. Kemudian memberi manfaat berarti bagaimana kita membagi keuntungan ini kepada orang lain, keuntungan kebaikan ini kan gitu ya. Dan itu kita mulai dari sekarang gitu ya. Nah, mungkin pernah ya Ustadz sampaikan bahwa jenengan mungkin paham kenapa sih kok balasan kebaikan atau buah kebaikan itu kok Allah sembunyikan atau tidak Allah tampakkan, kenapa? Kira-kira kenapa? Contoh ini ya, silakan Bu Rini. Kon mengelek. Afan Ustadz lari ke dapur ngodok telo gosong. Ini Bu Subi nyalain itu gosong. Oh, nggak apa-apa. Oke, lanjutkan telonya. Ya Allah. Oke, baik. Yang lainnya coba. Oke, saya jelaskan lagi. Misalnya hari ini kita sekarang di sini lagi kajian, gitu ya. Ini kan sebenarnya Allah mempunyai janji. Janjinya banyak. Ketika kepada janjinya Allah berikan kebaikan, janji kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang datang ke majelis ilmu, gitu. Tapi kan tidak Allah tampakkan sekarang. Kira-kira kenapa? Apa? Karena rahasianya apa? Kenapa tidak Allah tampakkan sekarang? Allah akan membalasnya di surga. Enggak ya, yang mau mencoba untuk ini. Ya, hampir semuanya di mute ya. Kalau mau menjawab di unmute. Ya. Karena barusan jawab Ustadz. Gimana? Mbak Erna sepertinya menjawab. Mbak Erna. HP-nya Wawaita ya ini. Nggak dengar. Kurang banter. Wes. Ya? Mbak diulang tadi jawabannya. Karena Allah akan membalasnya di surga, Ustaz. Allah akan membalasnya di surga. Oh, tadi jawab gitu. Tapi Ustaz nggak kedengaran. Dari tadi jawab, tapi HP-nya nggak denger. Oh gitu, baik. Allah akan membalasnya di surga. Baik, itu benar ya. Oke, jadi memang kenapa buahnya ini kok di buah dari amal soleh itu kok tidak Allah tampakkan gitu ya. Pertama memang untuk menguji kita sejauh mana
tingkat keistiqomahan kita di dalam beramal itu. Gitu ya. Yang kedua, biar apa? Biar kita itu fokus meraih ma'rifat kepada Allah. Meraih cintanya Allah, meraih ridhonya Allah dalam beramal. Kan ya. Nah, yang ketiga baru nanti sama balasan. Insya Allah semua akan Allah tampakkan balasan itu di yaumul akhir nanti. Maka jadikan jangan terkaget-kaget. Nanti tiba-tiba di yaumul akhir tiba-tiba jadikan tidak jadikan ketahui Allah berikan kebaikan sebesar gunung Tihamah gitu. Dengan kaget loh, ini apa ini? Kok banyak sekali kebaikan yang hadiah yang Allah berikan gitu. Ternyata tidak kita sadari karena amal soleh yang pernah kita lakukan dahulu ketika masih hidup di dunia. Gitu. Baik amal infirodi, amal yang kita lakukan secara pribadi maupun amal jariah. Amal jariah itu ya tadi amal yang bisa memberikan manfaat. Jadi sekarang yuk kita mulai kita bahas ya. Jadi bagi kita sekarang ke subpokok apa tadi judulnya? Bersandar kepada Allah dalam meraih manfaat dan memberi manfaat. Ya. Oke, kita mulai dari Quran surah Al-Fat. Surat keberapa surah Al-Fat itu? Ada yang tahu? Berapa ya? Al-Fat. Surat ke-48. Surat 48. 48. Ya, dibuka ayat yang ke-11. Enggak, surat 48 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi'alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia menghendaki bencana terhadap kamu atau jika Dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Allahumma arhamna bil Quran. Para hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Di penggalan yang terakhir itu ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kul gitu ya. Mulainya dari apa? Kul. Ya, itu ada kalimat yang cukup ini. Kul famay yamliku lakum illallahi syai'an in arada bikum darran wa arada bikum naf'an bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Ya, itu ya. Katakanlah gitu ya. Siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Allah menghendaki kemudaratan bagimu atau jika Allah menghendaki manfaat bagimu. Dan di sini ini mufradatnya apa? Kalau mudarat itu apa? Yang tadi Ustaz kasih tanwinnya Ustaz baca tadi apa? Darron. Kalau manfaat apa?
Naf'an. Naf'an. Nah, gitu ya. Maka di situ sudah sangat jelas ya. Maka katakanlah siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Allah menghendaki dzarran, menghendaki bikum dzarran, arada bikum dzarran. Ketika Allah menghendaki kemudaratan bagimu atau jika Allah menghendaki manfaat bagimu. Karena Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Maha teliti gitu ya, mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam kitab ini dan dalam kitab tafsir Tarbawi ini dan juga beberapa penjelasan dari ulama mufassir bahwa ayat ini menjelaskan ya bahwa Allah memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menegaskan bahwa hanya Allah lah yang dapat memberikan mudarat. Hanya Allah lah yang dapat memberikan mudarat dan hanya Allah lah yang dapat memberikan manfaat kepada umat manusia. Maksudnya apa? Apabila Allah berkehendak menimpakan mudarat atas seorang hamba, maka tidak ada seorang pun yang mampu menolak. Demikian juga sebaliknya, kan itu kan. Oleh karena itu, kita harus melakukan amalan-amalan yang dapat mengundang manfaat dari Allah dan menghindarkan diri kita dari mudarat yang akan menimpa kita. Nah, dari sini kita sudah tegaskan bahwa ternyata siapa pemilik manfaat itu. Kalau begitu dalam ayat ini kita bisa simpulkan pemilik manfaat itu siapa? Allah. Siapa? Allah. Allah. Ya, betul sekali ya. Ya, ya. Ini yang lainnya sampun damel gitu toh. Nggih. Betul wonten swantanipun. Betul wonten suaranipun. Oke, lanjutkan mawon. Jadi kalau dari ayat tadi bisa kita simpulkan berarti siapa pemilik manfaat itu sebenarnya? Allah. Allah. Karena jika Allah itu dua, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan Mudarat. Nah, jadi gitu. Nah, sedangkan kita hari ini posisinya yang namanya dai atau daiyah itu bagaimana kita masuk wilayah ranah Rob, wilayah Rob ini, gitu ya. Bagaimana kita bisa, berarti kalau Allah pemilik manfaat, bagaimana kita pertama kali bisa meraih manfaat. Setelah kita bisa meraih manfaat, baru bagaimana kita bisa memberi manfaat. Jadi gitu ya. Jadi ketika kita itu melakukan ketaatan kepada Allah, ketika kita menghambakan diri kita kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, yaitu karena apa? Karena hanya Allah lah yang dapat memberikan manfaat maupun mudarat kepada kita. Nah, gitu. Dan kita berharap dengan ibadah kita, ibadah yang kita lakukan dengan ketaatan yang kita sempurnakan, maka itu dapat menghindarkan diri kita, dapat mendatangkan manfaat ya dari Allah dan dapat menghindarkan kita dari berbagai mudarat baik di dunia maupun di akhirat. Gitu ya. Karena banyak orang yang kemudian dia itu tidak memperhatikan hal itu, sehingga kita orang itu nyari manfaat, ingin meraih manfaat, tapi bukan mintanya kepada sang pemilik manfaat, tapi justru kepada mereka yang tidak memiliki manfaat. Gitu ya. Kalau kita pahami sang pemilik manfaat itu siapa? Allah. Tapi kebanyakan atau ada sebagian yang kemudian dia mencari manfaat tapi dia ingin mendapatkan manfaat tapi mintanya kepada selain sang pemilik manfaat. Nah, ini jadi ironis ya. Artinya dia menyembah kepada selain Allah, kan itu kan. Coba dibuka lagi biar kita semakin mantap ya. Dalilnya surat Yunus. Surat keberapa surat Yunus? 10. Laras, pintar. Surat Yunus ayat 18, monggo dibaos.
Surat Yunus, surat ke-10, ayat yang ke-18. Monggo. Silakan Mbak Yuni mau baca tadi, silakan Mbak Yuni. Mbak Yuni ingkang badhe maos. Mbak Yuni sinten? Ponorogo. Ponorogo. Oke, monggo Mbak Yuni Ponorogo. Mute-nya dibuka, Mbak. Tidak aktivitas kalau Ustaz nggih urane. Dia nggak apa Bu yang lain yang mau baca. Assalamualaikum. Maaf Ustaz. Terlambat. Siapa nih? Ibu siapa nih? Yusita. Oh, ya. Ustaz. Maaf Oke. Ustaz, kesiangan. Oh, nggak apa-apa. Langsung bergabung, langsung Nggih, bergabung. nggih. Oke. Baik, terima kasih. Ayo langsung diwaos ingkang sampun kepanggih. Mbak Wiwi, keluar Mbak Wiwi, tampil. Monggo Mbak Arini jenengan pulang Mbak. Ayat 18 ya tadi. Iya, 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari yang mereka persekutukan itu. Allahumma arhamna. Allahumma bil Quran ya. Ini dalil ini jelas tadi ya bahwa sungguhnya hanya Allah yang bisa memberikan manfaat atau madarat. Maka ketika seorang itu menyembah selain Allah benar-benar dia tidak akan mampu mendatangkan madarat, tidak mampu mendatangkan manfaat. Walaupun kemudian mereka meyakini mereka itu ketika menyembah selain Allah itu meyakini. Bahasa agamanya mengimani apa yang disembah selain Allah itu. Layaknya seorang mukmin mengimani Allah. Mengimani Allah kan itu ya. Lihat itu. Maka mereka mereka dengan PD-nya mengatakan bahwa gitu ya. Dia itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan syafaat. Ya gitu kan ya, ternyata karena Allah tegaskan gitu ya bahwa sebenarnya Allah tuh maha suci ya, maha suci dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan begitu ya hadirin yang dimuliakan Allah. Maka kesimpulannya dari pembahasan awal ini bahwa sesungguhnya sang pemberi manfaat itu siapa? Allah. Sang pemberi madarat siapa? Allah. Maka kita harus berusaha beramal soleh agar Allah memberikan manfaat yang banyak kepada kita. Dan jangan sekali-kali kita terjebak di dalam apa? Melakukan perbuatan yang melanggar, yaitu berupa kesyirikan tadi. Jika kita menyembah kepada selain Allah. Karena sungguh sesembahan yang disembah selain Allah itu tidak akan pernah bisa memberikan manfaat
tidak akan pernah memberikan madarat. Madoro. Nah, selanjutnya sungguhnya tidak ada siapapun yang mampu menghalangi manfaat dari Allah. Kita harus paham itu. Jadi ketika ada, karena Allah itu adalah sang pemberi, sang pemilik apa? Manfaat. Sang pemberi manfaat. Satu ulang. Siapa sang pemilik dan sang pemberi manfaat? Allah. Allah. Demikian juga sebaliknya tadi, gitu ya. Jadi kalau kita itu pengen jadi orang bermanfaat, kita masuk ranah rob namanya, ranah ilahiyah, dan itu adalah ranahnya para dai, ranahnya para daiyah. Karena ketika dia masuk ke ranah itu, maka dia akan berusaha bisa memberikan manfaat, ya, bisa meraih manfaat buat dirinya dan bisa menyebarkan atau memberi manfaat kepada orang lain. Maka kita sangat yakin kalau kita sudah mendekat kepada Allah dengan amal soleh kita, maka sungguhnya kita akan mendapatkan manfaat dari Allah. Kita harus berprasangka baik begitu kepada Allah. Contoh kita itu datang hari ini di majelis ini, ya. Kita harus berprasangka baik kepada Allah bahwa dengan wasilah kita datang ke majelis ini, Allah memberikan kemanfaatan dalam hidup kita. Allah memberikan manfaat. Allah tidak memberikan madarat. Asal ya tadi niatan kita benar, kita mengikutinya dengan benar, dan nanti kita bisa memahami benar dan mengamalkan dengan benar. Jika itu syariat dan sunnah yang kita bahaskan itu. Maka tidak ada siapapun yang mampu menghalangi manfaat dari Allah, begitu ya. Jadi ketika Allah berkehendak memberikan manfaat kepada seorang hamba, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya, gitu ya. Dan demikian juga sebaliknya, ketika Allah menghendaki mudarat atau madarat kepada seorang hamba, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Kan jadi kan pernah dengar hadis ya. Hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Hadis ini hadis riwayat Tirmizi dan ini sahih ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah bersabda wa'lam, gitu ya, ketahuilah annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lang yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka, gitu ya. Perhatikan sampai sini dulu, nanti saya lanjutkan, ada masih separuh ya. Ketahuilah ya, wa'lam, dan ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat manusia berhimpun untuk memberikan suatu manfaat kepada saya, apa? Tidak akan memberi kecuali apa? Illa bisyai'in qad kataballahu lak. Kecuali apa? Manfaat yang telah ditetapkan Allah. Walau jama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika. Dan andainya mereka semuanya berhimpun untuk menimpakan suatu mudarat atau madarat kepadamu, niscaya mereka tidak akan menimpakan, tidak mampu menimpakannya kecuali madarat yang telah ditetapkan Allah untukmu. Ini sudah, berarti rumusnya sudah jelas. Sang pemilik manfaat itu Allah, sang pemilik madarat itu siapa? Oh, nah, kita akhirnya habis itu apa? Ya, kita akhirnya harus memohon kepada Allah. Allah mohon nanti apa? Berdoa kan? Memohon manfaat kepada Allah. Memohon manfaat berarti kita tidak ingin apa madarat. Yang kita inginkan apa? Manfaat. Ada doanya kan? Jadi kan pasti sudah hafal kan ya? Doa yang hadis riwayat Tirmizi ya. Allahumma infa'ni bima 'allamtani wa 'allamni ma yanfa'uni warzuqni ilman tanfa'uni bihi. Kenapa dereng? Ya tadinya. Ya Allah, ya Allah. Ini berikan manfaat kepada ilmu yang kau ajar kepada wa'allamni ma yanfa'uni, dan ajar apa-apa yang tentu
warzuqni ilman, ya, tanfa'uni bihi, ya, dan anugerahkanlah kepadaku ilmu yang menjadi sarana dan untuk memberikan manfaat kepadaku. Nah, gitu ya. Nanti buat ini ya. Biasanya yang bikin ini ya, nanti buat flyer. Nah, hari ini ya. Iya Ustaz. Ya, nanti bikin flyer doa ini biar dihafalkan semua pengurus. Ya. Ya insya Allah. Ma yang fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman tanfa'uni bihi. Ini Kang ya. Oke, baik. Dan itu jadi kita berdoa kepada Allah. Kita memohon agar Allah memberikan memohon manfaat kepada Allah. Setelah itu apa? Doa kan harus lengkap. Setelah doa memohon manfaat kepada Allah, berikutnya apa? Memohon apa? Mohon perlindungan. Perlindungan dari apa? Dari maldharat. Ya, kita mohon perlindungan dari maldharat. Ya. Pertama mohon apa? Mohon apa pertama tadi? Manfaat. Ya, minta ya Allah berikan manfaat, kan itu kan ya. Memohon manfaat kepada Allah. Yang kedua memohon apa? Perlindungan diri kita adalah dari maldharat makhluk. Ya, kan itu. Kayak gitu. Kita harus komplit begitu ya. Gitu ya. Kan doanya gimana? Kalau tadi kan doa memohon manfaat. Kalau doa memohon perlindungan pripun? Bismillahirrahmanirrahim itu ya. Oh, itu bisa ya. Atau doa yang itu bisa ya. Atau doa yang sering kita baca ya. Ini salah satu doa di dalam apa? Doa ruqyah ya. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Ya. Nah, itu ya. Ini ada di doa itu ya. Nah, nanti dibikin layar lagi ya. Kalau ini doa ini mohon perlindungan diri kepada Allah dari maldharat makhluknya. Kan itu. Kan lengkapnya manzilan. Barang siapa singgah di suatu tempat singgah. Nazala manzilan, barang siapa dia itu singgah atau berhenti di suatu tempat persinggahan yang kita belum pernah datang ke situ misalnya gitu, atau pertama kali datang gitu ya. Summa qol, kemudian dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lam yadurruhu, gitu kan ya. Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Ya kan gitu kan. Jadi doanya gimana doanya? Sangat jaringan sangat hafal dong. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu doanya. Itu doa memohon memohon perlindungan dari maldharat. Biar kita tidak mendapatkan maldharat dari makhluknya Allah. Jadi memohon perlindungan diri kepada Allah dari maldharat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Maka apa? Lam yadurruhu syai'un, tidak akan ada sesuatu pun yang dapat menimpakan bahaya kepadamu hatta hingga apa? Ya hingga ia beranjak dari tempat itu. Kalau jenengan mungkin pernah baca atau sudah hafal, ini sebagaimana doanya Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud itu sering doa kepada Allah gitu ya. Doa untuk memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan seluruh makhluk ya di akhir sholatnya. Jadi di akhir sholat sering baca itu. Gimana? Di akhir sholat Ibnu Mas'ud biasa membaca ini. Gimana doanya? Yang tahu tidak? Doanya pribon.
Waktunya masih ada nggih? Berapa menit ya? Nggih. Doanya gimana? Dan hadis riwayat Tabrani dan Abdul Razak ya. Dalam hadis ini ada ini doa yang sering dipanjatkan oleh Ibnu Mas'ud ketika mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan seluruh makhluk Allah di akhir salatnya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi, gitu ya. Ma 'allimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi. Ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka minhu ibadukas salihun wa a'udzu bika min syarri ma 'adza bihi ibadukas salihun. Sudah 3 doa yang hari ini kita pelajari ya. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan seluruhnya. Insya Allah doa ini ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan seluruhnya. Yang aku ketahui maupun yang belum aku ketahui. Aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan seluruhnya. Baik keburukan yang aku ketahui maupun yang belum aku ketahui. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan yang telah dimohonkan kepadamu oleh hamba-hambamu yang soleh. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang dimohon perlindungan darinya kepadamu oleh hamba-hambamu yang soleh. Gitu ya. Prepare lagi ya, Mbak Rini ya, biar dihafalin semuanya. Allahumma ini as'aluka minal khairi kullih ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma ini as'aluka khaira ma sa'alaka minhu, gitu ya. Jadi di sini pada kalimat ya, satu ulang ininya ya. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka minhu ibadukas salihun wa a'udzu bika min syarri ma 'adza bihi ibadukas salihun. Jadi kita itu memohon apa? Memohon pada Allah semua kebaikan yang dimohonkan kepada Allah oleh hamba-hambamu yang soleh. Kemudian kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan yang bukan dimohon perlindungan darinya kepada Allah oleh hamba-hambanya yang soleh. Tiga doa ini dia ya. Doa yang kedua pasti sudah paham semua ya. Yang kalimatillahi tiga doa ini hampir semuanya temanya adalah kita itu mohon manfaat kepada Allah dan mohon perlindungan dari mudarat. Berikutnya adalah kita sudah mulai, kalau sudah sampai kepada pemahaman itu dan kita sudah paham, kita bahas tentang bagaimana menjaga amal perbuatan kita, menjaga amal jama'i kita, menjaga amanah kita ini, ketika menjalankan amanah ini agar senantiasa baik dalam pandangan Allah. Bagaimana caranya, bagaimana agar kita menjalankan amanah ini, amanah dakwah ini, agar senantiasa baik dalam pandangan Allah. Nah, kita selanjutnya akan bahas bagaimana menjaga amal dan amanah kita ini agar senantiasa baik dalam pandangan Allah. Ingin tahu tidak, panjenengan? Ingin, Ustaz. Nah, kalau ingin tahu, jangan lupa tetap station di gelombang yang sama ya. Insya Allah kita bahas pada 2 Kamis depan ya. Tanggal berapa kira-kira? 2 Kamis lagi. Berapa? Tanggal 20. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 7, berarti nanti insya Allah ketemu lagi tanggal 21 insya Allah ya. 21 ya. Tanggal 21 bukan ya? Tanggal berapa? 20 Ustaz. Oh iya, 21 itu hari Jumat ya. Tanggal 20 Oktober ya. Nah, bagi yang harapan Ustaz semua bisa hadir. Ya, karena ini agar kita bisa memiliki tadi menyatu
memberikan manfaat untuk kita memiliki pemahaman yang sama, kemudian kita menciptakan sinkronisasi atau keselarasan, baik keselarasan pikiran, keselarasan hati maupun keselarasan langkah di dalam menjalankan amanah dakwah ini. Berkatan ya, sekalian yang bisa Ustaz sampaikan, mungkin wonten gunalan manfaatipun dumateng bisa dumateng kula lan umumipun dumateng panjenengan sedaya. Nggih. Monggo kita akhiri kanthi waosan alhamdulillah. Soho doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wastabiqul khaira bila sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ya, amin. Sami-sami matur suwun. Ini sudah hadir kan kata aktivitas, mohon maaf dan batin. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Septi. Maaf lahir dan batin juga. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Septi.